Itu kenapa tadi lalu digini? Iya. Iya, jadi Lala belum boleh dengar. Iya. Nanti Lala dengar. Tapi pas Om Densu begini Lala masih dengar. Iya, emang enak. Mau tahu tidak kalau mau masuk surga bagaimana? Meninggal dulu. Bubur sum-sum terasa nikmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cakep. Malam-malam ketemu ibu kepala sekolah. Cakep. Waalaikumsalam Lala. Asik. Gue ya. Jalan-jalan beli buah zaitun. Cakep. Selamat datang buat Ustadz Pantun. Masya Allah. Asik. Boleh ya masuk ya? Boleh. Dadakan tuh. Ke Bekasi beli susu. Cakep. Makasih Bang Densu. Asik. Kamu kenal nggak sama Ustadz? Kenal. Pernah ketemu? Pernah ketemu di Di mana? Di acara mana? Sedekah. Oh, di Sodako acara ya. Coba, mau nanya apa hari ini sama Pak Ustadz? Ular kobra sangat berbisa. Apa itu dosa? Oke. Iya, ya. Jadi walaupun mantun ternyata pertanyaan. Iya, pertanyaan. Agak berat lagi ya. Iya, bagus, apa itu bagus. dosa ya? Iya, jadi para hadirin rahimakumullah, dosa itu Lala apabila melanggar daripada aturan yang telah diaturkan oleh agama. Nah, maka dapatlah sanksinya, itu namanya dosa. Contoh, Lala, jadi Ustadz dulu masih kecil apal lagu Balonku. Nah, cuman Ustadz ganti sekarang pakai rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si Fafa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat. Nah, dulu kan dulu Dor ya. Karena Mbak Densu saya ganti. Tapi ini benar Ustadz, jarang banget mau sholat nih. Dengerin nih. Nah, dulu apa jawabannya? Meletus balon hijau. Nah, sekarang Lala diganti tuh. Siapa tidak sholat dosa. Siapa tidak sholat dosa. Nah, kenapa? Karena kan itu buat umat Islam yang sudah mukallaf, udah akil balik, udah wajib sholat. Oh, gitu. kalau seumur Lala belum ada kewajiban Bang Densu karena belum akil balik. Tapi belajar dari sekarang itu sangat amat lebih bagus. Nah, buat kita nih, termasuk yang berpasangan nih, kita kan udah bukan akil balik lagi, kita mau udah bulak balik. Bolak-balik bikin dosa Ustadz. Nah, iya. Jadi Lala gitu biar mudah dikejar. Siapa tidak sholat dosa. Nah, kenapa? Karena ibarat tuh naik kereta, udah keluar tuh lokomotif dari jalurnya. Maka itulah dapat sanksi namanya dosa. Apa aja dosa-dosa yang kira-kira tidak boleh kita perbuat Ustadz? Ya, jadi Bang Densu dan juga Lala, dosa-dosa ada dosa besar, ada dosa yang sifatnya kecil tapi kalaupun dikumpulin jadi besar. Mana? Nah, di antaranya kalau yang memang pengen lancar barokah rezeki, dosa yang kita nggak boleh kerjakan melawan kepada kedua orang tua. Oh, ini menghambat rezeki. Itu sangat. Ya, sangat menghambat keberkahan rezeki duniawinya. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas, ada 3 perintah yang harus dikerjakan secara berangkai. Nah, di antaranya surat Luqman ayat 3 ayat 14 ya. Di Quran surat Luqman ayat 14. Ya, ini mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30 nih? Iya. Ya, juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Nah, iya, karena Bang Densu kalau giliran giliran nyanyian itu cepet ngikutinnya. Gitu. Lala tahu nggak? Cikini kegondan dia. Aku begini gara-gara dia. Hafal kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Hafal kan? Tiap hari nyari susu. Kenapa sayang? Apa mau nanya apa? Siapa yang buat dosa
pertama kali? Waduh, berat-berat Pak banget. Ustadz? Ya, jadi di dalam sejarah tercatat di surat Al-A'raf ayat ke-23 yang pertama kali melanggar aturan adalah Nabi Allah Adam, yaitu sebagai nenek moyang manusia. Ya, kenapa? Karena Allah memesankan kepada Nabi Adam jangan mendekati buah khuldi. Ternyata Nabi Adam bukan hanya mendekati, diabadikan di surat Al-A'raf ayat 22, malah mencicipi. Buah Gitu. khuldi itu apa sih Pak Buah Ustadz? khuldi itu adalah tanaman yang memang ada di surga, yang dimana diperintahkan kepada Nabi Adam nggak boleh untuk mendekatinya. Tapi Nabi Adam malah mengikuti istrinya Siti Hawa mencicipinya. Berarti kan melanggar, Bang Densu. Oh, bentuknya kayak gimana Ya, Ustadz? nggak digambarkan. Oh. Hanya kita sebagai umat Islam wajib mengimani. Oke, Gitu ya. oke. Nah, termasuk cerita siapa yang paling dulu? Ya jelas ini Nabi Allah Adam. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Pelajaran gimana? Karena kalau bahasa Nabi di zaman sekarang, kalau bahasa hadisnya, kullu bani Adam khotoun. Jadi setiap manusia pasti punya salah. Oh. Gitu. Tapi ujungnya yang bagus nih. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang punya salah, ada sadar diri mau memperbaikinya. Oke, jadi awal dosa itu gara-gara melanggar perintah Iya, Allah. iya, gitu. Oke. Jadi Nabi Allah Adam itu melanggar, akhirnya, nah Kenapa ngeliatin aku? Ngapain kamu ngeliatin aku? Om Densu kedinginan. Enggak, ini biar sopan aja. Oke, jadi Begitu. awal dosa itu ya. Ya, Om Densu pernah makan buah khuldi tidak? Waduh, sering. Kalau buah kul dibikin dosa, saya sering makannya. Karena saya banyak dosa. Iya. Kalau tidak boleh makan buah khuldi, kenapa diciptakan Pak iya, Ustadz? bagus Waduh, pertanyaannya. bagus Ya, pertanyaannya. jadi di sini Allah Lala dan juga Bang Densu juga ikhwafillah, karena Allah ingin mengetes tingkat keimanan hambanya. Patuh nggak sama aturan yang dibuat, gitu kan? Nah, supaya kalau misalkan memang dia betul-betul imannya kuat, ya, maka di situ dia akan mematuhi aturan walaupun diciptakan. Contoh, sekarang di bulan Ramadan, Bang Densu, ya, itu yang namanya minuman ada, ya, kemudian makanan itu boleh padahal dimakan. Ya kan memang ada di rumah kita, Lala. Misalkan di kulkas, Lala, ada nggak makanan minuman di rumah Lala di kulkas? Ada. Ada kan? Nah, terus kan Lala niatnya puasa kan? Nah, puasa kira-kira kalau lagi puasa, walaupun nggak ada mama, nggak ada ayahnya, boleh nggak makan? Nggak boleh kan? Padahal halal nggak itu? Halal. Nah, nggak boleh. Berarti kenapa? Lala termasuk ciri-ciri orang yang patuh sama aturan, itulah yang dipanggil orang beriman. Beriman. Gitu. Amin. Nah, saya juga mau nanya nih Ustadz. Nah, Iya. kalau misalnya kan, ini pertanyaan titipan sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya pada saat itu Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah kuldi. Kira-kira kenapa Allah melarang, tapi sendirinya Allah tuh maha tahu dan pasti kemungkinan dia tahu pasti akan dimakan gitu loh Ustadz. Ya, jadi Bang Densu, di dalam diri manusia ini kan ada apa namanya hawa nafsu, gitu kan. Wajar malaikat tidak pernah berbuat dosa karena hanya dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Oke. Wajar binatang tidak pernah khitab untuk bersalah karena hanya dikasih nafsu, tidak punya akal. Nah, sementara pada diri manusia ini dua sifat binatang dan sifat malaikat kumpul jadi satu. Ada sifat malaikat, Allah berikan kita akal. Ada sifat binatang, Allah berikan kita nafsu. Nah, Allah ingin mengetes. Ini tergantung kepada diri kita kalau ininya apa. Jadi yang kita kedepankan akal kita atau nafsu kita. Di saat Bang Densu mengedepankan akal, selalu akal sehat, maka jadilah di mana insan yang mungkin wujudnya postur manusia, tapi lebih mulia dari malaikat. Oh, begitu maksudnya. Kenapa? Oke. Karena bisa mengalahkan nafsunya. Oke. Gitu. Iya, malaikat kok dia nggak pernah nggak pernah tergoda, ya wajar lah. Ibarat lomba nggak ada lawannya. Oh. Gitu. Main bola berapa kali golnya? 20 kali gol. Ada nggak lawannya? Nggak ada, sama aja malaikat. Tapi di diri kita coba.
gitu. Oke. Ada nafsu, jadi sifat binatangnya ada. Iya, Nafsu amaro yang ngajak kita ngebawa untuk punten korupsi, mencuri, punten selingkuh, tuh. Oke. Itu sifat-sifat nafsu yang ya, amaro. Kemudian punten lagi keki, dengki, julid. Itu di hati itu akan muncul. Tapi kalau misalkan kita balut nih di Ramadan dengan iman yang diperkuat, ada dorongan begitu. Tapi istighfar. Nah, yang ke depan akal. Oh, jadi Gitu. tujuannya itu sebagai gambaran contoh Ya, supaya orang itu mengedepankan akal dan iman mereka daripada kedepankan nafsunya. Maksudnya Masya begitu. Allah. Kecibodas pergi kultum. Cakep. Cerdas antum. Masa senyum lu kumis lele. Iya. Apa Iya. sayang? Lala mau bilang kenapa sih surga ada di telapak kaki ibu? Lala cari-cari di telapak kaki ibu tidak ada. Nah. Ya Lala, bagus pertanyaannya. Iya. Wah, kan Duren berasa anget. Cakep. Pertanyaan Lala keren banget. Iya. Jadi Lala, surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya Lala, ya sehebat apapun nanti Lala, ya sekeren apapun, sekaya apapun, ya karena surganya bukan berarti di kaki ibu ada surga, ya itu ada kaki gambaran kan di bawah Bang Densu. Iya, di Ya, bawah. tolong jangan pernah kamu merasa tinggi, merasa hebat dari orang tua kamu. Oh. Iya, jadi apa namanya? Jadi Lu ngapain lihat kakimu? Ngapain? Hah? Bukan itu maksudnya, dengerin dulu. Oh. Jadi tolong nih buat kita semua. Ya kalau sehebat apapun kita, sepinter apapun, ahli ibadahnya luar biasa, ya Allah, jelas nggak ada apa-apanya kalau sama orang tua kita ngelawan. Oh, itu poinnya. Ya, Tapi Ustaz mau nanya, kalau Ya. misalnya orang tua kita nih salah, kita ambil contoh kecil, dia terlalu campur urusan keluarga, akhirnya jadi ribut. Bagaimana sikap baiknya seorang anak Ya. oleh karena itu? ya, makanya di dalam Al-Quran, Nandalah dan juga Bang Densu, di surat ke-17, juz ke-15 ayat 23-24, di situ untuk kita aturan anak kepada orang tua, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. 3 poin di sini. 1, jangan sekali-kali mengatakan nah itu jadi luar biasa ini kalau kita ngaji usul fikih lebih dalam lagi. Jadi itu termasuk kias aulawi. Gini, Lala tolong dong ambilkan sesuatu tuh yang di atas lemari buat mama. Misalkan Lala lagi belajar nih. Mama mana? Nggak boleh? Tuh, jadi di situ menggambarkan kalau saja udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Oke. Pokoknya cibiran Iya, yang iya. sifatnya itu. Iya. Nah kemudian di situ wala tanharhuma. Yang kedua dipesankan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, dan jangan kamu membentak kepada keduanya. Dan poin yang ketiga perintahnya waqul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Oke. Nah, jadi Bang Densu, di saat kita ada salah paham kepada orang tua kita, karena secara pemikiran kita Beda. ini nggak masuk akal nih, Iya. saran ibu nih, gitu Iya, kan. iya. Walaupun kita itu tahu salah, Iya. nah dengan perintah waqul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Nah ini kata-kata di sini untuk menerapkannya kita bisa kita harus bisa milih nih. 1, kayaknya kalau saya balas sekarang komentar ibu ini kurang cocok timingnya. Oh, timingnya. Ya, Iya. gitu kan? Jadi walaupun itu pandangan kita salah dan kita juga mengatakan salah, punya argumentasi. Nah, kita cari momennya. Nah, di saat sudah pas, betul-betul kita pilih bahasa-bahasa yang nggak menyinggung perasaan hati orang tua kita. Intinya tidak boleh sama sekali menyinggung perasaan. Jangan. Oke. Kalau kita mau barokah, Iya, jadi iya. Lala, Iya. gimana? Kenapa Lala? Om Densu pernah marah tidak sama ibunya Om Densu? Soleha. Soleh. Iya, pernah. Pernah marah sama ibu, tapi makanya tadi kata Ustadz tuh benar.
Jadi Om Denny juga belajar. Jadi memang kadang-kadang kalau kita merasa benar, kita kan langsung emosi. Tapi kalau sama ibu dan bapak kita harus belajar jangan sampai akhirnya emosi kita mendahului akhlak kita. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau pernah bikin salah kayak marah kepada ibu, walaupun kita benar, langkah baiknya kita meminta maaf dari sekarang. Lala pernah marah sama ibu? Tidak pernah. Kenapa? Dicubit. Itu Pak Ibu yang Marah, coba marah. Marah kamu. Hah? Di apa? Pernah cubit enggak ya? Enggak. Tidak. Ibu kalau marah ke Lala, ibu biasanya hukumnya apa? Dihukum enggak? Teriak gini. Lala! Oh iya. Kirain dimasukin dalam lemari kamu. Iya. Lala. Nih, apa namanya? Om Ustadz kasih pantun ya. Kasih pantun lagi. Boleh pakai cakep ya. Iya. Ada rengginang, ada jamu. Cakep. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Amin. Saya mau nanya Ustadz, kalau misalnya dalam Islam itu dosa apa yang tidak terampuni? Ya, di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Luqman, surat ke-31, juz 21, ayat ke-13. Dosa apa yang nggak diampuni? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu dasar ayatnya, saya bacakan. Wa iz qala, dan ketika berkata Luqman, itu apa namanya? Sejarah Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dia menasehati anaknya, la tusyrik billah, jangan nak kamu sekali-sekali menyekutukan Allah. Oh itu. Nah, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh dosa syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Pak Ustadz, ya. Di dalam surga neraka itu ada apa sih? Di dalam Al-Quran surat ketiga, juz ketiga, ayat 133, Allah telah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Allah memanggil buat saya, ya Lala yang masih bersih dari berbuat dosa, ya buat Om Densu, buat semuanya, bersegeralah kamu sekalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kamu. Kenapa? Karena sudah disiapkan surga yang luasnya melampaui langit dan bumi. Jadi Lala, di sorga itu ada apa? Di sorga satu, tidak ada ngantuk. Hah? Ya, karena kalau ngantuk berarti ntar pules, terputus nikmatnya. Oh begitu Ustaz? Iya dong. Oh tapi dengan sendiri tidak ngantuk nggak kan? ada ngantuk, nggak ada tidur kita tuh. Kak Bang Densu, ini mudah-mudahan Lala nggak dengar. Contohnya nih, nanti 17 tahun ke atas. Ya, pengantin baru, rumah tangga yang nikmat karena dua-duanya melek. Oke. Kalau dua-duanya pules gimana? Iya. Melek enak apa enggak? Nggak enak, karena dia kan pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin. Paling enak si pengantin baru karena tidur ada yang ngelonin, kan gitu. Itu ya. Itu kenapa tadi Lala digini? Iya, jadi Lala belum boleh dengar. Iya. Nanti Lala dengar. Tapi pas Om Densu begini Lala masih dengar. Ampun Lala. Nah, jadi itu di surga Lala nggak ada tidur. Kalau tidur berarti terputus. Kan kholidina fiha, kekal. Ya, itu pertama. Tapi kalau kita minta ngantuk gimana Pak? Nggak ada ngantuk. Udah nikmat terus ya tuh. Ya, dan di surga malah ainun ro'at. Yang kita bayangkan begini. Kayaknya di sini makan ini enak ya, kayak di sini. Itu enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi Bang Densu, apa yang terbersit nih di benak pikiran kita? Aku lagi pengen minum ini nih. Udah ada, sudah. Nggak ada langsung. Ya, tapi tetap diminum. Iya diminum. Misalkan aku pengen minum ini nanti termasuk di sorga gelah arak semua halal. Gitu serius? Kan? Serius. Iya. Tapi Pak Ustaz, mau kemana?
Duduk. Nah, jadi di surga itu sebagai apa? Ad-dunya darul amal. Dunia ini ladang buat kita nabung beramal. Nah, surga darul jaza, ladang tempat buat ngambil balasannya. Ustadz, kan Ya. kalau kita meninggal itu kan fisik kita tinggal ya. Ya. Berarti secara merasa itu kan sudah tidak ya. Yang pergi kan roh kita Ya, gitu kan. betul. Nah, di sana apanya yang merasakan gitu Ustadz? Ya, kita merasakan jadi di dalam Al-Qur'an semua akan dikembalikan dan dibangkitkan kembali. Berarti ada fisik juga? Oh, jelas. Oh. Gitu, semuanya. Jadi dipertemukan dengan keluarga. Iya. Gitu, semua jadi menikmati. Makanya di surga nggak ada tidur. Karena kalau yang namanya nikmat itu terputus karena tertidur, putus dong nikmatnya. Gitu kan. Nah, punten lagi yang kedua, di surga itu nggak ada yang namanya buang hajat. Lah kan dia makan. Iya, kita makan nikmat nih Bang Densu nih ya. Nikmat, Ya makan nikmat, apalagi syaratnya terpenuhi 5 macam. Iya. 1 lagi lapar, 2 makanannya nikmat, 3 badan sehat, 4 makan rame-rame, 5 gratisan. Yes, itu. Yang nomor 5 tuh. Nomor 5. Nomor 5 duduk yang benar. Mau masuk surga duduk yang benar. Ya, kan nikmat tuh. yuk. Lagi buka puasa gitu kan, lagi lapar, lagi makanan nikmat. Mohon maaf, normal memang kita sehat, begitu kita istirahat malamnya, begitu besok pagi, ternyata di dunia kita harus ke belakang. Ya, itu hal yang sifatnya memutuskan kenikmatan, nggak ada begitu. Oh, nggak ada. Gitu. Emang enak. Mau tahu tidak kalau mau masuk surga bagaimana? Meninggal dulu. Tak aja kamu kolang-kaling. Duduk, mundur. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Netizen itu bertanya seputar Nabi. Jadi banyak netizen itu yang ingin tahu apa perbedaan Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Iya. Itu pertanyaan dari netizen. Pertama, memang Bang Densu juga Ananda Lala, Nabi Muhammad diutus sebagai penutup kenabian. Gitu kan? Makanya di dalam di dalam Al-Qur'an Nabi Allah Isa pun yang berkata Nabi Allah Isa di surat ke-61 juz 28 ayat ke-6. Oke. Ya, apa perkataan Nabi Isa? Wa iz qala Isa bin Maryam, dan di saat Nabi Isa putra Maryam berkata, ya, ini Rasulullah ilaikum, aku utusan Allah buat kamu. Iya. Nah, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran. Jadi Nabi Muhammad belum ada Bang Densu. Iya. Tapi Nabi Isa sudah mengatakan, dan aku sampaikan berita gembira. Ya, kenapa berita gembira? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti, karena akan datang nanti seorang rasul sebagai penutup. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu, setelah aku namanya adalah Ahmad. Nah, ini juga buat orang Islam, tolong bedakan. Makanya kita nyebut nabi kita Muhammad, tapi Nabi Isa nggak bisa nyebutnya Muhammad, nyebutnya Ahmad. Oh. Ya, iya, karena ini betul-betul saya melihat betul-betul tinggi dan luhurnya akhlak Nabi Allah Isa. Disebut Muhammad artinya terpuji. Terpuji. Iya. Tapi di saat menyebut Ahmad, Bang Densu, saya nyamainnya biar gampang mahamin. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ada bahasan adjektif namanya superlatif. Superlatif? Ya, Iya, superlatif. superlatif. Itu bahasan contoh, cantik, beautiful. Beautiful. Nah, sekarang kita mau rubah, lebih cantik jadi pakai apa tuh? Very beautiful. Itu bahasa Inggris kan? Iya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu yang namanya bahasan superlatif namanya isim tafdil. Di saat membentuk cantik jadi lebih cantik nggak perlu pakai very. Jadi datangkan wajan af'alu. Af'alu ini sebagai bentuk. Nah, Muhammad terpuji. Jika dia mau dirubah lebih terpuji jadi Ahmad. Oh gitu. Begitu luhur akhlak Nabi Allah Isa, Oke. udah memberikan informasi akan datang. Oke. Sebagai penutup kenabian nanti Nabi nyebutnya Ahmad. Jadi yang the best, yang lebih terpuji dari aku. Tuh. Nabinya Om Densu siapa? Waduh. Nabinya Om Densu Banyak itu nabi saya ya. coba katakan. Nabi Adam. Ah, Nabi Yusuf. ya. Nabi Nuh. Nabi Daud. Ya. Nabi Sulaiman.
Nabi Abraham, Ya. Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya. Ya, Jadi ya. Bang Densu dan juga Lala itu semuanya bersambung, Nak. Ya, jadi kalau disebutin ke atas Nabi Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Oh, itu dari turunnya. Dari semua ya. Oh. Gitu ya, jadi nyambung sampai Nabi Adam. Oh, berarti dari Nabi Ismail ya? Iya, jadi hanya apa namanya di saat Nabi Allah Ibrahim punya istri 2. Iya, saya tahu itu ceritanya. Nah, dari Nabi apa namanya dari Siti Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub melahirkan yang 12 nama termasuk Nabi Yusuf, Nabi ada Bunyamin, ada Yahuda, termasuk cerita perihal Israel sekarang tuh. Iya. Paham. Pak Ustadz. Iya. Nabi Muhammad pernah marah tidak sih Pak Ustadz? Ya. Pertanyaan bagus ya. ya. Bagus sekali. Bagus buat kita semua nih betul-betul jelek pertanyaannya. Iya. Jadi Nabi Muhammad dalam sabdanya menyebutkan la tagdob walakal jannah. Kamu jangan jadi pemarah. Surga lah balasannya. Malah pernah belajar la tagdob walakal jannah. Nah, janganlah marah bagimu surga. Oh, jadi jangan jadi pemarah. Iya. Maksudnya apa ya, Ustaz? Maksudnya? Jadi apa namanya? Bukan berarti Nabi Muhammad nggak pernah marah. Ntar juga Ustaz unjukin hadis yang Nabi Muhammad pernah. Oh, pernah. Di situ dalam dalam yang bersifatnya Nabi tuh kepada dirinya dihina, dicaci, Nabi nggak pernah terpancing buat emosi. Karena berarti Bang Densu, ini ajaran yang luar biasa. Coba dites secara kajian medis. Di saat orang yang kehidupannya selalu menjadi pemarah, pasti dampaknya akan cepat kena penyakit. Oh, ini udah ambeien 2 kali. Saya mau nanya Bu Ustadz, Ya. lagi bulan puasa. Ini saya pernah dengar, katanya orang kalau yang meninggalnya bulan puasa itu bisa langsung masuk surga, Pak Ustadz. Benar nggak? Ya, Masa jadi Ramadan ini adalah bulan, arti Ramadan itu bahasanya adalah pembakaran. Ya, Ramadan tuh makna etimologinya. Makna bahasanya. Maksudnya pembakaran dosa. Jadi untuk yang meninggal di bulan suci Ramadan, semua kegiatan yang namanya alam barzah off. Makanya di saat kedengeran nanti tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, ya berarti takbiran menyambut 1 Syawal, Idul Fitri. Nah, makanya buat mereka-mereka yang ahli maksiat menangis. Karena yang mendapatkan seksa akan berlanjut. Akan start lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita meninggal dunia, lantas di saat mendapatkan balasan yang baik, belum bahasa surga. Kalaupun nikmat, namanya sekedar taman surga. Tapi di dalam Al-Quran digambarkan, Lala juga Bang Densu, itu di surat Al-Baqarah ayat 259, kan menunggu sampai kiamat kita tidak tahu. Apa ratusan tahun, apa ribuan tahun. Tapi buat mereka yang mendapatkan nikmat kubur, atau disebut di taman surga, itulah yang besok begitu dibangkitkan di hari kiamat, qala kam labistum, berapa lamakah Anda di sini? Mereka menjawab, labisna yauman au ba'do yaum, ya Allah, rasanya saya di sini baru setengah hari. Oh, saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Kalau yang nggak nikmat rasanya lama banget. Itu dia. Mau nanya Pak Ustadz, kalau misalnya dia orang jahat ini ya, orang jahat, tapi pas Ramadan ini, dia kan meninggal gitu ya. Tapi pas Ramadan ini, ya dia berpuasa segala macam. Tapi dia ini banyak kejahatannya gitu. Kira-kira dia masuk ke mana itu? Ada yang menarik, ya. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini Nabi menyebutkan jahatnya luar biasa. Pernah membunuh 99 nyawa. Wow, santai. Santai. Kecilkan dan lembutkan suaramu, kata Nabi. Iya. Kan? Iya, akhirnya dia bertanya kepada tokoh agama, aku udah membunuh 99 orang. Kira-kira ada nggak peluang aku untuk bertobat, memperbaiki?
Akhirnya nih tokoh agama menjawab, oh tidak ada tobat lagi udah buat kamu karena udah kebanyakan maksiat. Ini tokoh agama jawab. Ya, Oke. akhirnya nih kebawa emosi, dicabut lagi pedangnya, digenapkan jadi 100. Dibunuh itu. Astagfirullah. Ya, jadi 100. Ini bicara dosa besar. Akhirnya dia berjalan lagi, ketemu lagi dengan tokoh agama yang lain. Dia nanya, aku sudah membunuh 100 orang. Iya. Ya, dan aku ingin memperbaiki perbuatan kesalahanku untuk bertobat. Apakah ada masih peluang buat aku bertobat? Iya. Nah, ini dijawab dengan tokoh agama yang bijak. Oh, masih terbuka luas kesempatan buat bertobat. Iya. Tapi aku tidak bisa membimbing kamu. Ya, kamu silakan menuju ke tempat ditunjukkan arahnya. Di sana ada guruku yang siap akan membimbing kamu untuk bertobat. Baru beberapa langkah, Bang Densu juga Lala, ternyata yang sudah 100 orang ini meninggal dunia. Wah, kayak ini lu sinetron azab. Terus meninggal. Iya. Nah, meninggal. Nah, di saat meninggal, akhirnya malaikat ini berebutan untuk mengambil, kalau bahasa yang malaikat Malik, ini jatahku ke neraka. Karena belum tobat, udah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, oh enggak begitu dong. Kan dia udah mau melangkahkan kakinya untuk bertobat. Walaupun belum mengerjakan, tapi udah punya niat cita-cita yang kuat. Baru niat. Ya udah, berebutan nih antara malaikat apa yang akan membawa ke benaran neraka atau ke surga. Nah, akhirnya biar adil, diturunkanlah malaikat Jibril untuk menengahkan. Gimana caranya? Kita ukur dari melangkah si pembunuh 100 orang menuju objeknya ini, apakah yang dilangkahkan sudah banyak atau belum? Kalau sudah banyak yang dilangkahkan, berarti jatahnya ke surga. Tapi kalau masih beberapa langkah, maka belum banyak yang dilangkahkan untuk ketujuan ke neraka. Nah, begitu diukur, padahal secara aslinya ngelangkahnya baru sedikit ya. Tapi semuanya ada hak prerogatif Allah. Iya. Begitu diukur, ternyata Allah punya kehendak. Ternyata Allah lebihkan sudah langkah kakinya. Nah, begitu diukur ternyata banyakkan sudah yang melangkah. Jadi akhirnya dibawa untuk ke surganya Allah. Amin. Jadi dari cerita ini Bang Densu menunjukkan jadi ya Allah keteguhan hati untuk mau memperbaikinya. Iya, dan juga ada hak prerogatif daripada Allah itu sendiri jelas, ya. gitu. Iya, jadi kita sebagai pribadi tuh nggak boleh dong berarti kita kemudian melihat seseorang itu lebih rendah daripada kita. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ada ungkapan indah dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya nih buat para saudara-saudaraku yang baru hijrah nih, yang kadang-kadang punten kebawa emosi melihat yang kurang pas sama hatinya. Punten ya, lidahnya nih penjudi kamu, pemabok kamu, pemakan riba kamu. Jadi merasa dirinya bersih. Pertama, saya bacakan dulu, man asbata tawaduan fahuwal mutakabbiru haqqan. Ya Rob, hatinya Allah jaga nih buat kita semua. Siapa orang yang merasa dirinya adalah tawadu, rendah hati, maka itulah sombong yang sebenarnya. Jadi kalau kita merasa diri kita baik, sesungguhnya kesombongan sudah bersembunyi di situ. Itulah karena merasanya itu ya Ustadz ya. Ustadz mau nanya Pak. Ada yang mau nanya. Jalan-jalan ke Kenya. Jubaida mau nanya. Apa mau nanya apa? Ustadz, emang orang Islam pasti masuk surga atau gimana Pak? Oh, maksudnya kalau orang muslim ya, muslim pasti. Jadi dalam keyakinan agama Islam di dalam Al-Qur'an ya, memang ditanya iya pasti masuk surga. Cuman makanya kalau saya menelaah di dalam Al-Qur'an nih buat yang muslim, itu Bang Densu di saat Allah menceritakan surga dengan ada tiga redaksi. Satu, bahasanya masuk surga. Ya, dua, dimasukkan ke sorga, bentuk pasif. Nah, yang ketiga, penghuni sorga. Ini kelasnya beda semua nih. Masuk sorga, bicara masuk berarti bisa depanan, bisa tengah-tengah, bisa antar paling boncos. Bagaimana tuh? Iya, bicara kayak gini, saya kasih analogi. Kok jadi seru ya? Iya, saya kasih analogi. Ya, Bu Jubaida udah punya anak belum? Udah.
Nah, Boros ya, Bu ya. Soalnya anak bawa rezeki katanya. Iya. Tadi mau bikin 12. Lanjut Ustaz. ya, jadi begini kalau punya anak, misalkan anak ini bicara masuk surga, anak kita pulang sekolah dan ternyata dia pulang sekolah main futsal, bajunya kotor karena itu lapangannya ternyata ya apa namanya Mas, bukan yang udah kayak sekarang ini blok, udah kotor, nyampe rumah kena hujan juga, kena lumpur juga. Terus ngomong buka baju, lantas Ibu Jubaidah lihat ini baju mau dimasukin ke lemari. Kira-kira Bu Jubaidah sebagai orang tua yang baik ngelihat anak walaupun sayang tapi pulang sekolah itu baju kotor, campur lumpur, basah air hujan, mau masukin ke lemari diizinin apa enggak? Enggak. Diambil dulu sama Ibu Jubaidah. Lahir karena masih manual nih Bang Densu. Dicuci. Ya, ambil dulu tuh ember. Waduh. Rendam dulu. Udah tahu nih feeling-feeling Gitu. gue. Iya. Iya. Rendam, habis rendam kan nggak bisa direndam, harus ada sikat. Waduh. Gitu. Iya. Udah panas belum punggung lu? Iya. Nah, ini bicara redaksi masuk surga. Iya. Udah sikat, udah disikat, udah bersih. Boleh enggak? Dijemur dulu tuh, dipanasin. Udah kayak ikan kering nih bentar lagi nih. Habis jemur, boleh masuk rumah? Enggak, teriska dulu. Waduh. Panas. Gue membayangkan. Habis Gue membayangkan diteriska. jadi baju itu. Benar. Nah, Iya. Biasanya baru pakai pengharum, udah rapi dilipat, baru siap masuk surga. Oke, Itu paham. bicara masuk surga. Jadi kalau istilahnya Ya, dicuci kotor. dulu, dicuci dulu ya. Iya, Bu Jubaidah. Masuk lemari. Iya nggak boleh kan masih kotor sayang. Gitu. Oh jadi maaf Pak Ustadz, Iya. jadi ada yang dicuci dulu, Iya. ada yang langsung masuk. Iya, kalau juga. bersih silakan langsung. Oh. Gitu. Nabi? Nah enggak. Nah di sini hebatnya Ramadan nih. Nah Ramadan ini Ramadan ini sesuatu saya singgung. Ramadan arti bahasanya pembakaran. Pembakaran. Pembakaran apa? Buat mereka yang menghormati Ramadan, memaksimalkan bahkan mengoptimalkan ibadah di malam harinya, siang harinya dia berpuasa, gemar berbaginya. Nah makanya disebutkan besok begitu tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Itu apa sih artinya? Kembali kepada suci. Dari nol. Iya. Dari nol From lagi. zero. Gitu. Iya. Jadi Idul Fitri kembali kepada kesucian. Oh itu maknanya. Pak Maknanya Ustadz. seperti itu. Oh yes. Kesempatan kita untuk Oh sangat. Iya. Gitu. Makanya diuji ketakwaan lu, Betul. puasa lu, menahan hawa nafsu lu, Mm-mm. keinginan lu itu semua di sini. Abis itu lu bersih lagi. Betul. Bikin dosa lagi besok ya. Ya, tapi tetap kan tadi sebaik-baik manusia yang ya apa manusia yang baik bukannya nggak punya salah, Iya. tapi sebaik manusia yang dirinya punya salah tapi sadar lantas mau memperbaikinya. Nebus obat ke Margonda. Cakep. Di Antarijal penjaga Toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang tiba-tiba. Amin. 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 Iya. Kasih penutup. Ya. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Cakep. Jika hari ingin selamat, Cakep. jangan lanjutkan sholat. Masya Allah. Amin.